ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Setelah itu penulis berpindah menjelaskan tentang qirat. Iya. Qirat pemberian modal kerjasama. Kalau tadi kita lihat ya di pembahasan syarikah itu penulis rahimahullahu taala, ya, penulis itu menjadikan pembahasan syarikah itu pada harta, sama-sama modal dengan harta, ada dua orang yang bersyirikat di situ dan dua-duanya kerja. Tapi kalau qirat ini bentuk lain. Sebenarnya mirip syarikah juga ya. Mirip syarikah juga, tapi dia bentuk lain. Karena sebenarnya di dalam bersyirikat itu kerjasama. Bisa seorang itu bersyirikat sama-sama punya tenaga. Modalnya tenaga saja. Misalnya dua orang nelayan. Ayo kita pergi mancing, tangkap ikan, sama-sama tenaga. Maka hasil dari tangkapannya itu, karena sama-sama pakai tenaganya murni, maka bagi antara mereka dengan modal tenaga. Kedua orang cari kayu bakar, itu cuma modal tenaga saja antara dua orang. Maka hasil yang didapatkan mereka bagi berdua atau sesuai dengan kesepakatannya. Jelas ya? Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, ada yang bersyirikat, dia tidak ada modal dengan tenaga, tapi ada modal harta. Ya, modal harta, sama-sama punya harta. Nah, maka dia masukkan. Ini sudah dibahas ya. Dan ini juga ada bentuk di qirat juga. Kemudian yang ketiga, tidak ada tenaga, tidak ada harta, sama-sama punya wibawa saja. Karena dia punya jaringan koneksi, dihargai oleh orang, ya dikenal oleh orang, ya dia bisa membuat sebuah usaha. Dia bisa membuat sebuah usaha. Ya, ini sama-sama dia cuma memanfaatkan koneksinya. Misalnya ada orang yang bagus, ya di A, B, ini dua orang bersyirikat, kenal dua-duanya. Dikasihlah mereka kantor, dikasih barang-barang, berusaha. Jadi dia hanya modal apa? Modal wajah saja. Ya ini juga masuk dalam persyirikatan, sebab itu nilai. Jelas ya? Kemudian yang yang lainnya, kalau dia bergabung antara itu tadi, ya ada modal kerjanya, ada juga modal hartanya, ya atau sebaliknya, ini cuma modal wajah, ini modal harta, ini modal tenaga. Nah, ini juga bisa masuk di dalam persyirikatan. Jelas ya? Jadi kalau dipecah dari situ bentuk-bentuk persyirikatan itu banyak, bisa sampai 5 bentuk. Cuma di sini penulis rahimahullah itu memakai bahasa-bahasa yang berjalan ya, karena ini di mazhab Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu beliau ketika membahas bab-bab fikihnya di atas bab-bab ini, makanya itu juga yang dipakai. Itu juga yang dipakai oleh para ulama Syafi'iyah. Baik, kata beliau walil qiradi, al-qirat itu dari kata al-qard, artinya memotong. Iya, memotong. Jadi dia di dalamnya itu akad terhadap sebuah harta untuk dipergerakkan oleh orang yang bekerja di situ dalam perniagaan, dan keuntungan dibagi dua. Keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan syaratnya, kesepakatannya, yaitu disebut dengan qirat. Jadi satu punya duit dan satu ada tenaga di situ. Ya, baik, kita lihat dari syarat yang disebut oleh penulis ya. Kata beliau walil qiradi arba'atu syara'id. Harusnya arba'u ya. Walil qiradi arba'u syara'id. Karena syara'id ini jamak dari syaritah. Syaritah itu muannats ya. Jadi kalau dia yang dimudhafkan itu muannats, maka adatnya
karena dia mudhaf. Kalau mudhafun ilaihnya muannats, maka adatnya yang mudhaf itu menjadi mudzakkar. Baik. Walil qiradi arba'u syara'id. Ada 4 syarat. Yang pertama, ayyakuna ala nabdin minad darahimi wad dananir. Ya. 1, nabdin, tunai, berupa dirham dan dinar. Itu 1. Yang kedua, wa ya'dana rabbul mal lil amili fit tasarrufi mutlaqan aw fima la yanqati wujuduhu ghaliban. Pemilik harta memberi izin mutlak kepada pihak pengelola untuk bertransaksi atau memberi izin pada hal yang biasanya tidak terputus keberadaannya. Jadi tampak di sini ya bahwa qirat itu ada yang kasih modal dengan harta, ada yang modalnya di dalam dia tenaga, dia pengelola. Iya. Jelas ya? Pengelola. Ini mudharabah. Berikutnya dikatakan di sini wa yashtarita lahu juz'an ma'luman min ar-ribh. Mempersyaratkan persentase keuntungan yang telah dimaklumi. Jadi keuntungan itu tidak boleh dipastikan. Oh, saya mau untung 1 juta tiap bulan, saya mau untung 10 juta tiap bulan. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya dia jamin keuntungannya, dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Yang boleh itu dia tetapkan persentase. Misalnya dari hasil murninya saya 50%, kamu 50%. Ya kalau dia ada untung, ya dapat 50%. Kalau rugi tidak dapat, kan begitu. Nah, itu baru adil. Jadi harus dalam bentuk persentase. Baik, kemudian yang keempat, wala yuqaddara bimuddah. Tidak dipersempit dengan ikatan waktu. Ya kalau orang bersyarikat dalam ini, jangan dia katakan kita bersyarikat hanya sebulan. Ya, tapi asalnya dia lepaskan, tidak ada waktunya. Tidak ada waktunya. Kalau misalnya setahun mereka sudah berhenti, ya sudah, nggak ada masalah. Karena ini bisa kembali, bisa lepas. Ya, ini akad jaiz antara mereka. Baik. Kemudian jadi itu 4 syarat ya. 4 syarat disebut oleh penulis. Kemudian kata beliau, wala dhamana 'alal amil illa bi'udwan. Ya. Tidak ada dhaman terhadap pihak pengelola kecuali dengan pelampuan batas. Di sini kadang sering banyak masalah ya, karena orang nggak paham hukum. Ya, dia kasih ke temannya 2 orang, satu pemilik modal, dia punya uang, satunya lagi pengelola. Dia hanya punya tenaga, punya skill, punya kepandaian, keahlian, dikasih modal. Nah, nanti dia katakan hasilnya kita bagi 2, 50%, 50%. Jelas ya, rugi. Ketika rugi, si pemilik uang berkata, sudah kerugian kita tanggung berdua. Ya, modal kita 10 juta, kamu tanggung 5 juta, saya 5 juta. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Asalnya kalau ada kerugian, itu ditanggung oleh pemodal. Kalau ruginya itu lumrah, wajar. Ya mau dia apa lagi? Dia sudah buka toko, tiba-tiba pandemi kayak kemarin ya, banyak yang tutup. Iya, kan begitu. Itu kerugian di luar kemampuannya, di luar kemampuannya. Kecuali kalau dia yang buat kerugian, itu malah tidak dibagi setengah seperti itu. Kalau misalnya kerugian dia semua yang bikin kerugian, maka dia menanggung semua kerugian si pengelola itu. Nah, begitu cara mengukurnya. Jelas ya? Makanya di sini penulis katakan bahwa tidak ada dhaman, tidak ada jaminan terhadap pihak pengelola kecuali dengan pelampuan batas. Kalau dia terlebar melampaui batas. Wa idza hasala ribhun wa khusran, jubira al-khusran bir-ribh. Apabila terjadi keuntungan dan kerugian, kerugian ditutupi oleh keuntungan. Nah, sekarang bersyarikat 2 orang ini ya, jual barang. Barang yang terjual ada yang untung, ada yang rugi. Nah, yang rugi ini ditutupi dari keuntungan dulu, dihitung semua. Nah, setelah itu selesai, masih ada keuntungan tersisa, itulah yang dibagi.
Itu keuntungan bersihnya ya, kalau di bahasa kita. Untung bersihnya. Baik. Dan itu kadang dikeluarkan dari kerugian kalau terjadi kerugian. Kalau memang disepakati ada biaya operasional misalnya, itu dihitung sebagai kerugian juga dalam bisnis. Sebab biaya operasional itu lumrah di dalam bisnis. Jelas ya? Hasilnya itu, disitulah bagi hasil. Di hasil. Itu biasanya kalau di perusahaan disebut dividen ya, dibagi. Kadang di akhir tahun, setengah tahun, tergantung kesepakatan mereka kapan dibaginya. Nah, itu bentuk-bentuk dari persyirikatan. Baik, dan ini namanya qirat. Kalau di bahasa di sini, bahasa Imam Syafi'i, Imam Malik, dan ini dari masa para sahabat bahasa ini dipakai dengan bentuk yang seperti ini. Baik.